Yang perlu kalian tahu di awal, Anda buat video ini dalam kondisi yang lagi biasa aja. Tidak lagi marah, tidak lagi sedih, tidak lagi happy-happy amat juga, nggak lagi baperan dan mode senggol bacok, ya udah, biasa aja. Sebenarnya Anda agak males ya bahas kayak begini. Soalnya setiap Anda speak up permasalahan yang agak internal, dibilangnya, oh YouTuber baper, YouTuber yang kerjaannya itu ngeluh terus. Makanya kalian lihat, Anda itu lebih banyak diem kan beberapa tahun terakhir kalau ada yang aneh-aneh. Jadi ya pendem aja buat diri sendiri. Tapi karena permasalahan ini berasa udah kayak lingkaran setan, rasanya ya sangat perlu lah untuk dibahas dalam rangka yang menghimbau. Dan ini momen yang pas untuk Anda itu speak up. Di saat kondisi dan emosi juga lagi biasa aja. Anda juga nggak mau take itu ya pas lagi marah-marah, nggak mau jadi maki-maki kalian kan ya. Nanti nggak sengaja ada umpatan dan berujung dibilangnya itu blunder. Jadi gini guys ya, untuk setiap seri Kamen Rider setiap tahunnya, kan udah pasti mereka itu yang rilis ya di X-Belt utamanya dengan berbagai macam set. Ada yang reguler lah, ada yang set menengah lah, sampai ke set yang paling tinggi, yang biasanya dinamain itu complete set atau narikiri set. Setiap tahunnya juga, bahkan sebelum tayang, katalog yang Bandai promosikan seabrek itu selalu Anda bahas semua satu persatu ya. Kalian udah tahu lah pattern Anda itu seperti apa. Dan Anda itu selalu incar yang set, yang paling tinggi ya. Jadi udah banyak banget yang tahu soal ini, jangankan di YouTube ya, di fanpage aja, setiap Anda post katalognya, komentar-komentar itu ya rata-rata penuh sama komentar, wah udah jelas nih, ini mah incaran Agan Reza. Wah, pakai nanya Agan Reza beli yang mana. Nah, jangankan di X-Belt utama ya. Jadi ada set lagi yang keluar tuh ya di pertengahan series juga, Anda itu selalu kesemsem. Jadi ibarat contoh ya misalkan kayak Saber tuh ya, sempat ada tuh Dragonite Knight set Wonderite book-nya sama si, apa sih namanya, udah lama itemnya, Dragonite Booster ya. Terus di revise juga ada Baritrex sama si Volcanorex ya. Ya semacam itulah ya teman-temannya set-setnya ya. Jadi nggak cuma belt utama doang. Bahkan ketertarikan dan excitement Anda sama complete set itu udah diperlihatkan sejak pertama kali konten unboxing dan juga reaction itu di up pertama kali. Sejak zaman X8 tuh. Sejak zaman X8 sudah sejauh itu ya. Nah alasannya kenapa? Ya karena dapat box art yang jauh lebih keren, lebih premium, dan dapat isiannya juga lengkap ya. Dan dimana emang Anda sukanya yang kayak begitu gitu. Jadi nggak suka gitu yang dipisah satu-satu ke banyak box karena cukup ribet juga majangnya ya. Oke, jadi sekarang udah tahu ya soal ini. Ini Anda jelasin pelan-pelan banget ya dari fondasinya dulu. Tapi dari dulu yang jadi permasalahannya sampai sekarang juga, complete set itu agak susah didapatkan. Distribusinya di pasar ketika barangnya udah ready stock juga nggak sebanyak yang reguler sama yang set menengah ya. Coba kalian cari di toko offline atau e-commerce gitu ya. Nggak akan banyak. Kalau ada juga stoknya paling cuma 1-2 biji. Apalagi zaman X8, Build, GO itu masih connect sama Toy Rush ya kalau nggak salah ya. Jadi berasa harus kayak special request gitu kalau mau order ya. Ada effort lebih lah ya. Dan udah lepas dari Toy Rush juga masih susah didapatkan. Anda masih mengalami sampai sekarang gitu ya. Walau udah usaha sekeras mungkin untuk bisa cepat. Padahal secara tanggal rilis kalau kalian lihat, yang complete set itu sama loh. Tanggal rilisnya sama yang reguler sama yang set menengah. Kayak misalkan ya Z Driver tahun ini. Jadi ketiga set ini tanggal rilisnya sama semua. 6 September 2025. Kenapa kok datangnya ini lebih lama? Bahkan harus effort lebih. Kurang tahu Anda juga. Jujur. Kalau ada seller-seller lokal nih ya nonton video ini, boleh bantu info. Kenapa soal ini tuh lebih lama ya. Tapi sebenarnya nggak lama-lama amat ya. Nggak sampai sebulan, 2 bulan, kemudian 3 bulan. Nggak guys ya. Jadi ibarat yang reguler dan set menengah itu paling cepet di Indonesia itu udah datang setelah penayangan episode 1. Biasanya kan episode 1, episode 2 udah ada kan itemnya. Nah yang complete set biasanya ya akhir bulan lah baru ada. Atau misalkan menengah juga ya udah ada gitu guys ya. Yang jadi permasalahan dan jadi lingkaran setan nih setiap tahunnya. Sampai anak itu bener-bener capek nih soal ini ya. Banyak yang gak sabaran. Yes, anak itu udah ingatkan setiap tahun ya. Kalau anak itu pasti beli complete set. Dimana itu pasti butuh waktu lebih untuk bisa dapet ya. Dan untuk mengakali soal ini sembari menunggu, Anda beli dulu yang rilisan reguler atau set menengah untuk di-review duluan. Iya, keluar duitnya 2 kali. Kalau mau dijual lagi ketika yang set komplit udah datang, harganya juga ya pasti anjlok. Ya itu mah ruginya gua, it's okay gitu. Sejak kapan gitu Anda juga rubah cara main kayak begini itu sejak Gachard kalau nggak salah ya. Anda di satu sisi seneng gitu karena tanpa gua jelasin rinci banget ya, udah banyak yang bisa nangkep sampai detail banget malah ya.
Dan yang bikin sakit hati dan sedih, jelas. Lu udah beli barangnya 2 kali, bahkan 3 kali ya, masih banyak yang salah sangka. Bilangnya Ana itu ya ingkar janji, malah beli yang reguler. Katanya beli yang set sama senjata dan lain-lain ya. Jadi kasarnya nih ya, gue kasih dulu nih yang ada, biar lu pada gak rewel. Tapi lu pada tetap ngambek. Kalau 1-2 komentar seperti itu, oke lah, tinggal diabaikan. Yes, udah banyak kok yang bilang kayak gitu, oh iya abaikan aja kan. Bahkan langsung blok kok, ada yang begitu-begitu. Tapi melihat makin kesini, frekuensinya semakin deras. Dan ini udah jadi kebiasaan buruk gitu ya, setiap tahun ketika DX Belt ini tuh rilis. Ya gimana ya guys ya. Padahal masih simple, Ana beli yang complete set kan. Review dari situ ya udah selesai udah. Kalau Anda mau seperti itu ya bisa aja gitu. Gak usah repot-repot beli yang reguler ataupun yang set menengah sampai keluar duit lagi. Ya udah, itu mah urusan gua gitu. Dan Anda nggak baper soal itu. Dan giliran ada yang review duluan, bilangnya oh iya Agan Reza kalah lah, Agan Reza panas lah dan lain-lain, mulai banding-bandingin kan. Gue gak pernah gatekeeping nih ya soal per DX-an dan masalah review-review ini nih ya. Ana juga gak ngelarang kalian itu nonton yang lain ya. Oh iya harus nontonnya di gua aja nih. Enggak guys, enggak. Ana punya cara main sendiri. Ana itu punya step by stepnya sendiri. Kalau mau nonton ya silahkan nonton. Kalau enggak ya enggak. Udah. Simple kan? Capek kan sekarang ya, serba salah. Ada yang duluan dibilang kalah. Dikasih yang bukan complete set duluan dibilang ingkar janji dan penipu. Nanti ada lagi pasti yang berikut-berikutnya ya. Ya, Ana juga nggak pernah marah dan ngeluh ya gitu ya. Nih gue sampai beli barangnya lebih dari 1 loh nih ya. Gara-gara kalian gak sabaran sih. Nggak pernah kan? Coba cari kalau gue pernah ngomong kayak begitu. Ana lebih mengharapkan tangkapan kalian aja gimana gitu ya dengan gerak-gerik Ana seperti itu. Ya udah, kita ya saling menghargai aja. Gue yang beli, gue yang keluar duit, gue yang repot, gue yang capek. Kalian sesimpel ya nikmatin aja. Ana nggak nuntut yang aneh-aneh kok. Asli guys. Sekali lagi, Ana ngomong dan bahas gini sampai khusus di satu video. Karena makin kesini makin banyak yang seperti itu. Diingatkan cuma sekedar lewat balasan komentar atau Ana balas pas live juga ya nggak akan didengar, jamin ya. Nggak akan didengar dan nggak akan dibaca. Memang setelah bikin video ini Ana juga jamin ya nggak akan memberantas keseluruhan yang seperti ini. Pasti bakalan masih ada aja. Tapi at least semoga mengurangi dan minimal pada sadar diri. Kalau Ana itu udah sampai bikin satu video kayak begini. Berarti ya memang sudah se-urgent itu, gitu ya. Tapi kan nanti di review juga balik modal kan dan lain-lain. Yakin. Hampir nih ya, 10 tahun Ana nge-YouTube. Ana itu termasuk yang gak pernah sama sekali buka soal dapur Ana itu gimana. Jadi jujur-jujuran aja, konten review DX itu sempet mau di-stop dari tahun-tahun lalu. Karena udah gak profitable sama sekali. Dan ya udah. Kebanyakan capeknya gitu. Ya realistis juga dong ya. Gue juga pengen lah dapat timbal balik at least atas kerja keras yang sebegitu effortnya. Tapi untuk di konten ini ya yang udah seperti ini udah nggak mikirin cuan sama sekali Ana. Balik modal aja udah super ajaib loh itu ya. Apalagi sampai titik ini kebanyakan item yang rilis Ana juga belinya pakai duit sendiri. Sangat bersyukur gitu kalau ada yang bantu walaupun ya itu cuman tangan ketiga atau pihak ketiga lah. Ada kalian-kalian juga kan yang bantu support kalau Ana live ya. Kalau enggak mah udah meninggal guys. Ana juga tetap ngelihat soal aspek yang ini guys ya. Yang berarti ya bukan nggak bersyukur sama sekali. Jadi rilisan item kan makin kesini ya makin gila gitu. Item-item pretelan aja sampai nggak habis pikir 400, 500, 600 ribu ya. Orang sinting mana yang secara rutin beli barang tersier kayak gini di kondisi ekonomi kita juga yang lagi lemah-lemahnya. Dan itu dilakukan setiap minggu. Apalagi kan makin dewasa tingkat kebutuhan juga ya makin tinggi dan juga makin urgent kan. Terus kenapa masih Ana lakukan? Nih. Ada hati dan ada api yang masih nyala berkobar di sini ya. Capek ya? Iya capek ya. Tapi masih mau Ana lakukan kok tanpa paksaan. Karena udah bener-bener passion juga. Awal channel ini berdiri, kontennya full review DX juga kan ya. Belum ada bahasan dan lain-lain dan tali ini tuh ya nggak mau Ana putuskan lah. Gue juga nggak membrandingkan diri nih, gue nih yang rutin review semua itemnya sampai tamat di Indonesia. Nggak ada kepikiran guys sama sekali ke sana. Jadi sesimpel Ana lakuin ya karena Ana suka, udah gitu. Karena bisa aja Ana stop kapan aja, ya udah kontennya bahas terus aja sampai modar kan. Jadi udah banyak teman-teman influencer di sekeliling Ana juga yang kayak geleng-geleng gitu ya ngelihat Ana kayak gini ya nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya masih ngejalanin ya yang sampai ngeanjing-anjingin juga ada. Karena dirasa bego banget guys. Tapi ya udah, it's okay. Capek iya ada, namanya juga ya manusia gitu ya. Tapi ya gas terus aja. Seriusan, Ana juga nggak nuntut apa-apa sama kalian.
Sesimpel ya saling menghargai aja. Benar-benar tidak susah untuk dilakukan. Ana cerita juga di sini bukan untuk ngemis belas kasihan ya, kagak. Kalian udah tahu lah pasti sekarang ya POV Ana gimana secara lebih. Jadi ayolah bisa makin dewasa, bisa semakin memanusiakan orang juga. Jadi kita bikin komunitas yang sehat. Ini Zetsu kan baru aja mulai loh. Kan pasti pada pengennya ya enjoy ya. Ana ngomongin kayak gini kan terlihatnya kayak spesifik buat case ini aja. Tapi semoga tetap pada bisa nangkep juga guys ya. Ini berlaku buat konten-konten lainnya dan tata krama untuk diri sendiri. Jadi thank you yang udah pada mendengarkan. Thank you yang udah pada ngerti. Thank you yang udah pada support juga sejauh ini ya, dan mengerti juga gitu ya dengan pola pikir Ana itu ya seperti apa. Jika masih ada yang salah juga dari Ana ya, boleh banget ngasih masukan dan juga saran ya. Ana juga nggak denial sampai titik ini, termasuk di video ini juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya semoga tidak ada lagi lah video-video seperti ini, walau Ana juga yang nggak marah-marah di sini ya. Jadi benar-benar full ya kita ngonten aja lah nanti ke depannya ya, tanpa diselipi sama pemikiran-pemikiran yang nggak dewasa dan juga prasangka-prasangka buruk lah. Semoga kalian semua juga sehat-sehat selalu. Jadi thank you yang sudah mendengarkan sampai habis. Kita ketemu lagi besok di Bas-Bas. Thank you guys.